Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak semua agama itu baik. Sekali lagi saya katakan, tidak semua agama itu baik. Ternyata tidak semua agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Jadi dulu saya waktu kecil ya berprinsip bahwa semua agama itu baik. Kalau agama itu tidak baik berarti itu hanya oknum. Tapi semakin dewasa, semakin saya pelajari, semakin saya teliti, semakin saya merasa bahwa ternyata tidak semua, guys. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, kalau ada orang baik itu dalam beragama, itu karena dia dasarnya baik, bukan karena faktor daripada agama itu. Jadi kalau ada misalnya nih, ada orang baik nih, terus beragama, itu bukan karena agamanya, tapi karena dasarnya baik, orangnya baik gitu. Jadi pengaruh agama terhadap kebaikan itu tidak ada korelasinya gitu. Tidak ada jaminan misalnya orang beragama itu langsung soleh gitu, langsung baik. Gak ada hubungannya, gak berhubungan. Bahkan kalau saya perhatikan ya, bahkan justru orang yang jahat beragama itu makin jahat, makin brutal. Makanya ada istilah premanisme berkedok agama. Ada banyak kan di Konoha seperti itu. Nah, salah satu bukti misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa tidak semua agama itu baik. Menurut data dari BNPT, ada 33 juta orang di Indonesia yang terpapar radikalisme. Bayangkan coba, ada 33 juta orang yang terpapar radikalisme. Itu artinya what's wrong? Ada yang salah. Apa yang salah? Kalau misalnya yang terpapar radikalisme itu cuma 1-2 orang, ini kan 33 juta orang, guys. Bisa satu negara coba. Singapura aja cuma 6 juta kok. Ini 33 juta orang. Berarti ada yang salah. What's wrong? Ini yang harus kita cari gitu. Jadi setelah saya meneliti dan memahami, ini juga berhubungan dengan waktu masa kecil kita. Makanya saya mohon maaf ya, tapi ini hanya opini saya pribadi ya. Menurut saya pribadi itu, anak kecil itu tidak pantas atau tidak harus diajarkan agama. Lebih baik anak kecil itu diajarkan budi pekerti. Ada beberapa alasan. Ada sekitar 10 alasan. Tapi disclaimer dulu ya. Sebelum saya jelaskan apa itu alasannya, saya akan jelaskan pelan-pelan ya apa alasannya. Kenapa kita tidak boleh mengajarkan anak kecil itu pelajaran agama, pendidikan agama. Ada beberapa alasannya. Jadi sebelum saya jelaskan ya, disclaimer dulu. Bagi sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, yang tidak bisa berpikir secara rasional, pemikirannya itu sumbu pendek, ya mohon skip video ini. Karena saya akan ngomongin hal yang sensitif di video ini dan tidak enak didengar. Karena fakta yang sebenarnya itu pahit, guys. Obat yang sebenarnya itu pahit. Obat itu jangan yang manis kan. Obat itu biasanya pahit, guys. Dan itulah obat yang sebenarnya. Oke, alasan yang pertama misalnya, karena kalau kita mengajarkan anak kecil itu agama ya, kan di dalam agama itu kan ada kisah-kisah perang gitu, ada doktrin-doktrin misalnya, kisah-kisah perang misalnya. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan kisah-kisah perang itu kepada anak kecil, misalnya dia baca kitab suci misalnya, takutnya nanti dia gedenya itu jadi hobi perang. Jadi nggak boleh. Sebenarnya kan anak kecil kan belum bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Contoh misalnya, Power Ranger itu kan kayak Naruto kayak gini kan, anak kecil itu kan kalau kita kasih mainan seperti itu, mereka berpikir bahwa itu nyata. Padahal kan nggak nyata kan. Kayak Naruto seperti ini, kita kasih mainan sama anak kecil. Padahal kan nggak nyata. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau kita contohkan ke agama misalnya, dalam agama tertentu kan ada kisah-kisah perang misalnya. Di situ ada bunuh-bunuhan gitu. Oh, tumpas kafir misalnya contohnya. Gedenya dia pasti jadi seperti itu. Dia akan membenci kafir gitu. Padahal kafir itu kan teman-temannya misalnya. Padahal kafir itu kan konteksnya itu pas saat perang dalam kitab suci itu kan konteksnya. Nah ini konteksnya. Jadi orang Konoha kan nggak bisa membedakan mana konteks ya. Itu kisah di kitab suci itu, tumpas kafir itu artinya pas kondisi perang, bukan pas kondisi damai. Namun anak kecil kan nggak bisa memilah-milah itu. Kalau dia baca kitab suci sendirian misalnya, kita ajarkan seperti itu dari kecil, dari orok misalnya. Apa nggak jadi toleh dia waktu gede? Sengaja saya bikin cadel, saya plesetin ya biar nggak kena banned YouTube. Apa nggak jadi terpapar radikal dia?
Pantesan ada 30 juta di Konoha terpapar radikal kan? Karena dari apa? Dari kecil kita itu sudah diajarkan agama seperti itu, ada kisah-kisah seperti itu. Jadi menurut saya pribadi lebih baik anak itu diajarkan budi pekerti, sopan santun gitu. Tidak mengurusi keimanan orang lain gitu. Ya ini nih sering nih saya warga Konoha sangat keliru ya. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah ritual menggunakan ritual ibadah. Itu kan cuma ritual doang. Ibadah yang sebenarnya itu adalah tidak mengurusi keimanan orang lain. Tidak mengurusi ibadah orang lain. Itu termasuk bagian daripada ibadah. Makanya saya di komentar itu saya sering membaca ya komentar-komentar. Kamu kan ini, Tuhanmu apa? Tuhanmu seperti apa? Kamu kenapa nggak beragama? Dan lain sebagainya, ada macam-macam lah gitu. Tuhan kalian itu seperti ini ya. Jadi antara agama Samawi kan seperti itu ya. Sering gotok-gotokan ya. Debat gitu. Oh Tuhan kalian seperti ini. Tuhan kalian hobi perang gitu. Tuhan kalian hobi berjalan di atas air gitu. Jadi kan ada seperti itu kan. Ada ol-olokan seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ini nggak cocok gitu. Di apa namanya? Diurusin gitu. Gak cocok diurusin. Kenapa? Jangan kita mengurusin gitu. Jadi ini bagian daripada ibadah juga. Dengan tidak mengurusi agama orang lain juga itu bagian daripada ibadah. Orang Konoha kan tidak mengerti ibadah yang sebenarnya itu. Ibadah yang sebenarnya itu adalah tidak mengurusi keimanan orang lain, tidak mengurusi ibadah orang lain. Orang lagi ibadah dipersekusi. Itu adalah ibadah sebenarnya. Dengan menahan diri, dengan menahan kesabaran. Ini kan di Konoha beragama, tapi mempersekusi ibadah orang lain, mengurusi ibadah orang lain, panas dengan ibadah orang lain, gusar. Hanya setan yang gusar melihat orang lain ibadah. Ya kan? Mohon maaf ya, saya melihat warga Konoha itu sudah tidak waras dalam beragama. Sangat tidak waras. Jadi apakah ini faktor waktu kecil kita diajarkan bahwa tentang kisah-kisah yang ada di kitab suci itu berbahaya kalau dia sudah gede? Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Ini saya hanya mengurai ya. Jadi di video manapun di video saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri. Dan di sini saya hanya mengurai. Dan ini pun terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Biar bisa dibedakan ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjadi di Indonesia, tapi di Konoha. Alasan kedua, kenapa anak kecil itu seharusnya diajarkan budi pekerti bukan agama. Kenapa? Karena dalam agama itu, kalau kita mengajarkan agama itu kan ada di situ namanya doktrin gitu. Menghafal misalnya, dalam beragama itu kan ada tradisi menghafal ya. Jadi menghafal ini bikin otak jadi, mohon maaf, bodoh tahu guys. Kasta terendah dalam ilmu pengetahuan itu adalah menghafal. Dengan menghafal itu otak kita tidak berjalan gitu. Jadi kalau misalnya kita menghafal sesuatu gitu, misalnya ketiplok semuanya misalnya 2 lembar atau 3 lembar misalnya, berarti otak kita yang lain itu nggak berjalan gitu. Harus semuanya berhenti baru kita bisa menghafal ini semuanya. Makanya saya juga tipe orang yang tidak bisa menghafal. Aku tuh sangat susah menghafal. Bahkan menghafal nomor handphone juga saya sangat susah. Saya tidak pernah menghafal nomor handphone. Nggak bisa, otak saya itu nggak mampu menghafal. Jadi menghafal itu adalah kasta terendah dalam ilmu pengetahuan. Sudah tahu kita menghafal itu bikin otak jadi bodoh. Kenapa kita anak harus ngajarin menghafal? Kan dalam tradisi di beragama itu kan ada tradisi menghafal. Jadi ini akan bikin anak itu kalau gedenya itu bodoh, malas belajar gitu. Kalau misalnya mau membaca itu malas gitu. Jadi ini adalah semacam shock terapi waktu kecil gitu, shock terapi yang tidak baik gitu. Kalau misalnya kita paksa anak gitu, masih kecil gitu, masih umur 5 tahun, 7 tahun kita paksa menghafal, yang ada otaknya nanti meledak gitu. Harusnya kan anak itu kan diajak berpikir kritis ya, bukan disusupi dengan hafalan itu akan bikin anak jadi bodoh. Alasan yang ketiga misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa anak kecil itu jangan diajarkan agama waktu kecil ya. Karena agama itu kan mengajarkan banyak-banyak berdoa ya, bukan banyak-banyak bekerja gitu. Jadi ini kan 2 hal yang berbeda. Kalau di barat itu kan orang-orang ditanamkan, atau di orang-orang China itu kan ditanamkan untuk belajar, untuk banyak maksudnya banyak bekerja daripada berdoa.
Jadi kalau agama itu kan mengajarkan kita untuk banyak berdoa daripada bekerja gitu. Berdoa gitu. Makanya di warga Konoha itu berorientasi pada itu kan, surga kan. Karena apa kita berharapkan doa, berharapkan surga, kita masuk surga dengan cara hanya melakukan ritual-ritual, tapi kita berharapkan surga. Jadi inilah kekeliruan dalam berpikir ya, cacat logika. Kalau kita dari kecil sudah doktrin anak itu belajar agama terus berdoa terus, maka dia akan berpikir bahwa untuk menyelesaikan masalah solusi itu ya hanya berdoa gitu, gak ada yang lain gitu. Tapi buktinya kita nggak maju-maju juga. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa pernyataan saya ini keliru, buktinya kita nggak maju-maju juga kan. SDM kita tertinggal, IQ kita tertinggal. Inilah bukti bahwa ada yang salah. Kalau negara kita sudah tidak maju, itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita, ada yang salah dengan tindakan kita. Ini yang perlu kita rubah. Kalau tindakan pola pikir kita benar, berarti kita udah masuk ke 2045 Indonesia emas. Indonesia emas 2045 itu kan dunianya menjadi negara maju ya. Jadi kalau kita pola pikirnya sudah tepat, sudah benar, nggak usah nunggu 2045. Kita juga sudah negara maju. Mungkin ada yang bantah, Indonesia kan masih baru merdeka. Kata siapa? China juga sama kok, barengan kok. Lebih dulu merdeka kita daripada China. China kan pernah dijajah sama Jepang. Bisa maju kok orang itu. Dasar kitanya aja yang itu. Dalam berpikirnya itu kebolak-balik, mindsetnya itu tidak tepat. Ada yang salah dengan pemikiran kita. Sehingga kalau saya mengatakan seperti ini terlalu pahit ya, orang kan tidak mau introspeksi diri kan. Terlalu pahit. Biasanya kan orang menyalahkan orang lain. Oh, bukan saya yang salah. Oh, orang lain salah. Oh, bukan kita yang salah. Padahal kan harus introspeksi diri. Alasan yang selanjutnya misalnya, ada di dalam agama itu doktrin-doktrin yang susah dipahami ya. Jadi misalnya konsep ketuhanan gitu. Dan egosentris misalnya. Dalam agama tertentu kan ada yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, suku kita yang paling benar. Seperti agama Yahudi misalnya. Beranggapan bahwa agama Yahudi itu adalah agama yang paling murni, dan suku Yahudi adalah suku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya anak kecil menerima ini, dia berpikir bahwa suku kita itu lebih mulia daripada suku lain, maka dia bisa aja semena-mena dengan suku lain. Jadi kalau ada egosentris dalam agama itu diajarkan kepada anak kecil, maka gedenya juga dia nanti akan seperti itu. Itulah bahayanya kalau kita mengajarkan agama waktu kecil. Makanya saya mengatakan lebih baik kita mengajarkan budi pekerti, attitude kepada anak itu. Jangan buang sampah sembarangan gitu. Kebersihan, sopan santun kepada orang tua. Itu lebih baik daripada kita mengajarkan agama. Karena dalam agama itu kan lebih banyak gerbong-gerbong di situ. Ada budaya, ada politik di situ, ada kepentingan di situ, ada kisah-kisah di situ yang kita tidak tahu asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Nah, ini harus dikritisi, ini harus dipelajari gitu. Alasan selanjutnya kenapa anak kecil itu sebaiknya tidak diajarkan pelajaran agama waktu kecil ya. Karena agama itu bikin otak kita itu terdoktrin, bukan tercerahkan atau berpikir kritis gitu. Kan dalam agama itu kan kita harus mengimani ya. Contoh misalnya, contoh yang paling kecil. Ada anak kecil misalnya belajar 6 tahun atau 7 tahun belajar. Terus belajar tentang kisah Nabi Musa misalnya membelah lautan. Ceder, lautan terbuka, terbelah. Terus kalau ada anak kecil bertanya, apakah itu masuk akal guru gitu? Gurunya kan pasti ngomong, lu jangan banyak bacot deh, imani saja, cukup imani saja. Jadi anak kecil berpikir bahwa oh, orang yang banyak tanya itu orang yang bermasalah ya. Sehingga ini akan bikin anak-anak warga Konoha itu susah bertanya. Kan sampai sekarang juga gitu kan, kurikulum merdeka, tapi anak kecil di Konoha itu kan susah bertanya kan, gak mau bertanya, takut dibilang salah. Kenapa? Karena dari kecil, dari belajar agama itu dikatakan bahwa orang yang banyak tanya itu adalah orang yang bermasalah. Jadi kalau dalam agama kita dikisahkan seperti itu kan jadi semacam terdoktrin kan, kita jadi terdoktrin, bukan tercerahkan gitu. Kita tidak berpikir kritis, kita makin terdoktrin. Alasan selanjutnya misalnya, menurut penelitian dari buku Rich Habit, ini berdasarkan buku Rich Habit ya, bukan saya mengatakan ya, disclaimer dulu ya, nanti saya bisa dicari sendiri. Ada 20 kebiasaan orang-orang kaya atau orang-orang super kaya di dunia. Dan uniknya, menariknya, ternyata orang-orang super kaya ini sangat jarang yang namanya membaca kitab suci. Bukan berarti saya mengatakan bahwa harus malas baca kitab suci ya.
bukan berarti saya melarang. Akan tapi kalau kita mau jadi sukses super kaya itu, perbanyaklah baca non-fiksi. Jadi 80% orang-orang kaya yang diteliti itu ternyata mereka baca buku non-fiksi. 80% mereka membaca buku non-fiksi. Jadi mereka sangat jarang yang namanya baca kitab suci. Bukan berarti saya mengatakan bahwa baca kitab suci itu tidak benar ya. Jadi ini menurut penelitian ya, menurut data ya. Saya tidak asal mengatakan gitu. Ini ada datanya, penelitiannya dari buku Rich Habit. Jadi kalau anak kita pengen jadi kaya raya itu, menurut saya itu sarankanlah membaca buku yang non fiksi, yang real, yang sains gitu, yang nyata gitu, yang akademis gitu. Karena ini saya juga waktu saya kecil ya, saya kan sering baca kitab suci, novel dan lain sebagainya. Dan ini mungkin kesalahan saya ya. Karena orang, mohon maaf ya, tidak semuanya tapi ya, orang yang kebanyakan baca buku-buku fiksi itu ya, atau novel-novel gitu, itu otak itu jadi bikin berimajinasi, tapi otak kita kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang nyata. Jadi kurang rasional gitu, otak kita dalam berpikir itu kurang rasional. Itu menurut pandangan saya pribadi ya, tapi boleh diterima, boleh enggak. Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Nohan, salam rasional.